Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil dengan NIM 2111003204. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Pengertian Ada beberapa para ahli yang mencoba merumuskan pengertian filsafat pendidikan Islam, yaitu menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Muzaini Arifin berpendapat tentang filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran agama Islam. Hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh agama Islam. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan kajian secara filosofi mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosofis Muslim sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dapat pula dikatakan suatu upaya menggunakan filsafat, yakni berpikir secara mendalam, sistematik. Filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, ia bukan filsafat yang bercorak di lebar liberal atau bebas tanpa batas etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia sebagai orang muslim yang seluruh sikap dan aktivitas kehidupan senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai ajaran baik, nilai-nilai ajaran Islam baik dalam hubungan dengan Allah dan manusia maupun hubungan dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, para seorang muslim baik sebagai individu maupun sebagai dari suatu komunitas masyarakat akan dapat menjalani tugasnya sebagai khalifah fil ard yang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengelola alam raya ini demi kepentingan kesejahteraan seluruh umat manusia. B. Pendidikan dan peserta didik. Pendidik dan peserta didik merupakan dua komponen penting dalam suatu proses pendidikan di pundak tujuan pendidikan yang dicita-citakan. C. Kurikulum pendidikan Islam. Dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam, kurikulum harus disusun melalui beberapa latar belakang pertimbangan pemikiran baik latar belakang ideologi suatu negara dan potensi alam yang dapat dikembangkan maupun berbagai latar belakang budayanya. Di metode pendidikan Islam. Metode pendidikan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam adalah pemikiran yang latar belakangi suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan materi dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan Islam, metode yang digunakan digali dari berbagai sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran, hadis, atau riwayat-riwayat para nabi dalam menjalankan dakwanya. Lingkup lingkungan. Filsafat pendidikan Islam mengendaki agar lingkungan, terutama lingkungan lembaga pendidikan, benar-benar ditata sedemikian rupa dan latar belakang filosofi yang digali dari nilai-nilai ajaran Islam. Sumber-sumber filsafat
pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang senantiasa diajarkan sebagai landasan bagi filsafat pendidikan Islam. Dengan demikian, sumber filsafat pendidikan Islam adalah digali dari ajaran Islam secara keseluruhan. Urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam. Satu, dapat membantu para pendidik dan aktivis kependidikan untuk memahami berbagai persoalan mendasarkan tentang pendidikan. Memungkinkan bagi para pendidik untuk dapat mengevaluasi secara lebih baik dan memilih berbagai tawaran yang merupakan solusi bagi persoalan-persoalan kependidikan. Tiga, untuk membekali para pendidik dan aktivis kependidikan berpikir kreatif tentang tujuan-tujuan hidup dalam keikatannya dengan pendidikan. Empat, untuk memberi bimbingan dan mengembangkan suatu sudut pandang yang konsisten dan mengembangkan berbagai program pendidikan yang berhubungan secara realistis dengan konteks negara secara khusus dan dunia global secara umum. Perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Perbedaan yang mendasarkan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat adalah orientasi filsafat pendidikan Islam di samping berorientasi ke duniaan juga berorientasi ke akhirat. Sedangkan filsafat pendidikan Barat hanya berorientasi ke keduniaan dan materi saja. Baiklah, sekian dari tugas video filsafat pendidikan Islam kali ini. Saya Ahmad Fadil mengucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.